Hai anak-anak, selamat datang di channel YouTube-nya Ibu Kututili Astuti. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan apa itu interaksi desa kota, faktor pendorong, dan teori dari interaksi desa kota. Materi ini merupakan materi yang akan kalian dapat pada kelas 12 ya. Nah, materi interaksi desa kota ini merupakan materi yang wajib kalian pelajari. Karena materi ini biasanya keluar pada soal ujian nasional, USBN atau SBMPTN. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu interaksi desa kota, mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata interaksi. Ya, interaksi mungkin kita sering dengar dalam pelajaran sosiologi. Interaksi sendiri itu adalah proses hubungan yang saling timbal balik. Tapi dalam geografi kita lebih menjelaskan proses tersebut bukan dari hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan ruang antar ruang. Karena geografi juga belajar pendekatan spasial atau pendekatan ke ruangan. Jadi yang kita pelajari pada pembelajaran geografi ini adalah interaksi keruangannya. Interaksi keruangan yang sering terjadi yaitu interaksi keruangan antara desa dan kota. Setiap interaksi, baik interaksi sosial maupun interaksi keruangan pasti terdapat faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya interaksi tersebut. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan 3 faktor pendorong penyebab terjadinya interaksi antar ruang menurut Edward Ullmann. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi. Yang pertama adanya wilayah yang ingin saling melengkapi atau regional komplementer. Yang kedua adalah adanya kesempatan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya untuk berintervensi atau disebut interventing opportunity. Dan yang ketiga adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau disebut spatial transfer ability. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan contoh dengan gambar sehingga kalian bisa menganalisis apa maksud dari ketiga faktor tersebut. Yang pertama yaitu saling melengkapi atau regional complementary. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat ada 3 wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Di mana wilayah A itu mengalami surplus sumber daya X, surplus itu artinya kelebihan, dan minus sumber daya Y dan Z. Begitu juga dengan wilayah B. Wilayah B mengalami surplus sumber daya Y dan mengalami minus sumber daya X dan Z. Sedangkan wilayah C mengalami surplus artinya kelebihan dalam sumber daya Z dan minus dalam sumber daya X dan Y. Ketiga wilayah ini ada masing-masing memiliki kesamaan, yaitu sama-sama kekurangan kebutuhan sumber daya yang minus. Sehingga ketiga wilayah ini memiliki interaksi yang sama kuatnya. Karena wilayah lain tidak memiliki sumber daya alam yang 2 lebih, hanya 1 yang berlebih. Jadi kekuatan interaksi antara 3 wilayah itu sama dan saling melengkapi. Pada gambar ini kalian bisa lihat hanya wilayah A yang mengalami surplus sayuran atau kelebihan sayuran. Sedangkan wilayah B dan wilayah C mempunyai kesamaan di mana hanya mengalami surplus ikan dan mengalami minus sayuran. Sehingga wilayah A ini mempunyai kekuatan untuk mengintervensi wilayah B dan wilayah C. Karena apa? Karena hanya wilayah A yang mempunyai surplus sayuran. Artinya, wilayah A ini bisa berkuasa menguasai wilayah B maupun wilayah C. Karena wilayah B dan wilayah C itu membutuhkan sayuran dari wilayah A. Tetapi kekuatan interaksinya bisa berbeda. Wilayah C kekuatannya bisa lebih besar dibandingkan wilayah B akibat jarak yang dekat. Ya, jadi intervensi opportunity juga kekuatannya semakin kuat apabila jarak antar wilayah itu semakin dekat. Sama saja misalnya ada dagang bakso
ada yang dagang bakso yang enak, sama-sama enak. Nah, ada di dekat rumah kalian dan ada jauh dari rumah kalian. Otomatis kalian akan membeli yang di dekat rumah kalian. Sama seperti intervencing opportunity. Faktor interaksi wilayah yang ketiga yaitu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan yang disebut transferability. Kalau kalian lihat dengan gambar yang sama, wilayah C dan wilayah B meskipun jaraknya berbeda, ternyata kekuatan interaksinya sama. Nah, hal tersebut bisa terjadi apabila kondisi jalan antara kedua wilayah tersebut juga berbeda. Wilayah C, walaupun jaraknya dekat dengan kondisi jalan yang jelek, itu mengakibatkan kekuatan interaksinya itu menyamai dengan wilayah B yang meskipun jauh kondisi jalannya bagus. Pasti ada dua pilihan dan kekuatan interaksinya sama kuatnya. Jadi ternyata kekuatan interaksi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi jalan. Selanjutnya kita akan belajar tentang 3 teori interaksi wilayah. Teori yang pertama adalah teori titik henti atau breaking point theory. Teori ini dikemukakan oleh W.J. Reilly. Teori ini digunakan untuk menentukan fasilitas lokasi suatu unit usaha ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, penentuan titik henti suatu fasilitas ini bisa kalian lihat dari jarak antara kota yang berpenduduk lebih sedikit untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di kedua kota. Maksudnya seperti apa? Untuk membangun wilayah atau membangun fasilitas dalam dua wilayah, jadi kita harus bisa menentukan fasilitas itu strategisnya di mana sehingga banyak pengunjung yang datang, baik wilayah yang sedikit penduduknya ataupun wilayah yang banyak penduduknya. Sehingga didapatkan rumus DAB adalah jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Sedangkan DAB kecil itu adalah jarak antara dua kota yang diketahui. Satu adalah konstanta, PA adalah jumlah penduduk yang lebih kecil dan PB adalah jumlah penduduk yang lebih besar. Rumusnya adalah DAB sama dengan DAB dibagi 1 plus akar penduduk B dibagi penduduk A. Contohnya sebagai berikut. Pemerintah ingin membangun sebuah pasar di antara kota A dan kota B. Jika penduduk di kota A sebanyak 5 juta jiwa, penduduk kota B 200.000 dan jarak antara dua kota tersebut adalah 60 km. Ditanya, tentu berdasarkan lokasi pasar tersebut perhitungan titik henti atau lokasi pasar strategis itu di mana? Nah, jadi dari soal ini kita tentukan dulu. Yang pertama, dari rumus yang kita butuhkan yaitu jarak kedua kota. Jarak kedua kota sudah kita ketahui yaitu 60 km. Dan kita tinggal dibagi 1 plus akar. Nah, ingat yang di atas itu adalah penduduk, jumlah penduduk yang paling banyak. Jumlah penduduk yang paling banyak yaitu kota A, 5 juta. Dibagi jumlah penduduk yang paling sedikit. Jumlah penduduk paling sedikit di soal ini adalah kota B. Sehingga 60 dibagi 1 plus 50 bagi 2. 60 dibagi 1 plus akar dari 25 yaitu 5. 60 dibagi 1 plus 5 yaitu 60 dibagi 6 yaitu 10 km dari kota yang sedikit penduduknya. Di soal ini yaitu dari kota B. Jika digambarkan seperti ini. Nah, jadi hasil titik henti itu adalah lokasi strategis pada jarak wilayah yang sedikit penduduknya yaitu wilayah B.
Nah, wilayah B itu jarak pasarnya antara wilayah B lebih cocok yaitu 10 km. Sedangkan untuk wilayah A yaitu 50 km. 50 km saya dapat dari mana? Saya dapat dari mengurangi jarak antara A dan B, yaitu jaraknya 60 km, dengan jarak B dan P. P itu adalah lokasi pasar 10 km. Sehingga diketahui jaraknya yaitu 50 km dari pasar ke kota A atau 10 km dari pasar ke kota B. Untuk titik henti, ingat itu dari wilayah yang sedikit penduduknya. Teori yang kedua yaitu kekuatan interaksi antar wilayah yang dikemukakan oleh Charles Reuters. Kalian bisa menggunakan teori ini apabila dua wilayah tersebut memenuhi syarat di mana kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencarian, mobilitas yaitu sama. Dan kondisi alam dua wilayah tersebut juga sama, serta kondisi sarana prasarana transportasi juga sama. Jadi jika memenuhi ketiga syarat tersebut, maka rumus ini bisa digunakan. Di mana rumusnya yaitu IAB, yaitu kekuatan interaksi dua wilayah yang kita cari, sama dengan PA jumlah penduduk wilayah A dikali PB jumlah wilayah penduduk B dibagi jarak kedua wilayah tersebut kemudian dikuadratkan. Contohnya sebagai berikut. Diketahui jumlah penduduk kota Perak 50.000 jiwa dan kota Tembaga 40.000 jiwa. Jarak antara kota Perak dan Tembaga yaitu 1000 km. Ditanya berapakah kekuatan interaksi antar kedua kota tersebut? Gampang sekali, rumusnya tinggal kalian masukkan jika ditanya berapa kekuatan interaksi. Rumusnya adalah PA 50.000 dikali PB 40.000 dibagi 1000 km dikuadratkan. Nah, jadi tinggal dikali 5 dikali 4 hasilnya 20, tambahkan nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nolnya tinggal ditambah 8 ya. Jadi dibagi 1000 dikuadratkan. 1000 dikuadratkan, nolnya ditambah 3 lagi menjadi 1 juta. Dicoret sehingga hasilnya didapatkan 2000. Jadi kekuatan interaksi kota A dan kota Perak dan kota Tembaga adalah 2000. Tidak ada satuannya karena sudah sama-sama dicoret. Jiwanya dicoret, kilometernya juga dicoret. Sehingga hasilnya 2000. Dari soal ini dapat disimpulkan semakin besar jumlah atau semakin banyak jumlah penduduknya, maka kekuatan interaksinya semakin besar. Sedangkan semakin jauh jaraknya, maka kekuatan interaksinya juga semakin rendah. Teori yang terakhir adalah indeks konektivitas yang dimukakan oleh KJ Kensky. Di mana indeks konektivitas ini kita bisa mengetahui kekuatan interaksi antar kota dalam satuan wilayah yang ditekankan pada jaringan jalan dan jumlah kota. Di mana rumusnya B indeks konektivitas sama dengan E jumlah jalan yang biasanya pada gambar diwakili oleh garis dan dibagi jumlah kota yang terhubung, biasanya diwakilkan oleh titik pada gambar. Karena biasanya gambarnya berupa soal seperti ini. Hitunglah indeks kognitivitas pada gambar berikut. Nah, kita sekarang menghitung berapa jumlah jaringan jalan yang diwakili oleh garis dan jumlah kota yang diwakili oleh titik. Nah, kita akan menghitung ada berapa garis yang menghubungkan titik. Pada gambar ini ada 1, 2, dan 3. Kemudian jumlah titik kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Tinggal dimasukkan rumus
3 dibagi 4, sehingga indeks kognitivitasnya adalah 0,75. Jadi kalian harus menghitung jalan yang menghubungi dua kota ya. Di mana kita dapat simpulkan jika semakin banyak jaringan jalan berarti indeks kognitivitasnya semakin besar. Nah, berikutlah anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai apa itu interaksi desa kota, faktor-faktor yang mendorong, dan 3 teori interaksi desa kota. Di akhir video ini, Ibu akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan sekarang juga. Setelah kalian memahami video tersebut, kemudian jawabannya kalian tulis di kolom komentar YouTube Ibu. Tetapi bagi soal yang menggunakan cara, kalian harus tulis caranya. Kalian tulis pada buku tulis, kemudian minggu depan kalian kirimkan ke Classroom Geografi, yaitu classroomnya Ibu Rini. Jadi tetap minggu depan Ibu minta kalian mengumpulkan hasil pemahaman kalian mengenai video ini. Minggu depan kalian kirimkan ke classroomnya Bu Rini. Untuk sekarang kalian kirimkan saja hasilnya saja di kolom komentar Ibu. Soalnya sebagai berikut. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.